Alhamdulillah, Alhamdulillah wa kafa. Salatan wa salaman ala Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sirki wal wafa. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asmaul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waliman khafa maqama rabbih jannatan wa bi'ayyi ala'i rabbikuma tukadzibaan. Sallallahu alaihi. Para jamaah ahli masjid Abu Bakar As-Siddiq yang dimuliakan Allah dan saya hormati. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dia telah memberikan kenikmatan yang tak terhingga kita semuanya, terutama nikmat iman dan Islam. Malam ini dalam keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, kita berkumpul untuk menjadi para pemenang menghadap Allah, menangkan rahmatnya, menangkan ampunannya, menangkan segala yang terbaik di dunia dan di akhirat insyaallah. Semoga Allah menambahkan limpahan taufik hidayah-Nya untuk kita semua, agar kita terus istiqomah di dalam kebaikan ketakwaan diri. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah melimpahkan semoga kita tinggi sebanyak makhluknya, sebanyak limpahnya untuk yang mulia Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, para sahabatnya, dan untuk seluruh umatnya, termasuk kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah yang beriman yang dirahmati Allah, Ramadan adalah bulan kemenangan. Ini fakta yang sudah lama, jauh bahkan sebelum Nabi Muhammad diturunkan. Ramadan itu telah menjadi bulan kemenangan, karena kitab-kitab suci seluruh Al-Quran pun diturunkan di bulan Ramadan, dan turunnya kitab suci sebagai panduan hidup bagi manusia adalah bentuk kemenangan yang besar, dan itu semua diturunkan di bulan Ramadan. Termasuk Al-Quran diturunkan dalam catatan riwayat nuzulul Quran itu 2 kali. Satu, turunnya Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar. Sekaligus turun Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Lalu berikutnya turun Al-Quran dari langit dunia dibawa oleh Jibril sebagai perantara wahyu, disampaikan kepada Nabi Muhammad mulai dari malam 17 Ramadan yang lebih dikenal oleh kita sebagai malam Lailatul Qadar. Turunnya Al-Quran dimulai 17 Ramadan menandai era baru kemenangan kehidupan manusia, dibebaskan oleh Allah dari kegelapan menuju terang benderang cahaya keimanan. Sebelumnya terjadi fatrah, yaitu manusia dalam kesesatan, walaupun ada ahlul kitab sudah jauh menyimpang. Yahudi, Nasrani jauh menyimpang dari ajaran kebenaran. Tauhid yang seharusnya menjadi pegangan ahlul kitab, justru disitulah kegagalan akidah. Mereka tidak lagi menyembah Allah secara murni, bahkan mempertahankan nabi-nabi. Orang Kristen menganggap
bahwa Isa ibnullah, Isa itu putra Allah. Orang Yahudi menganggap, meyakini Uzair ibnullah, Uzair itu adalah anak Allah. Keyakinannya sudah jauh menyimpang, belum lagi pola hidup mereka pun sama sudah jauh. Maka turunnya Al-Quran dimulai era baru, era kemenangan umat manusia, keimanan atas ketuhanan. Maka turunnya Al-Quran di bulan Ramadan dimulai dari 17 Ramadan, disampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW surah Al-Alaq 1-5. Ini era tauhid, era kemenangan akidah tauhid yang benar atas kemusyrikan, atas kemunafikan, dan kita termasuk yang mendapatkan anugerah itu. Alhamdulillah menjadi orang yang beriman. Ini tonggak pertamanya, kemenangan terbesarnya turunnya Al-Quran di bulan Ramadan. Fakta Al-Quran turun selanjutnya selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, sebanyak 114 surat. Ini yang kemudian menjadi bahan materi dakwah dari Rasulullah Muhammad SAW di dalam membangun akidah umat dan memberikan jalan kepada umat manusia untuk bisa mengenal Allah, untuk beribadah kepada Allah. Al-Quran diterjemahkan dalam kehidupan Rasulullah, sehingga Rasulullah kata seperti Isa adalah Al-Quran berjalan. Karena Al-Quran lah Rasulullah menjadi pemenang. Cara dakwah Rasulullah yaitu mendakwahkan Al-Quran, itulah yang menghantarkan Islam ini menyebar ke seluruh penjuru dunia termasuk kita. Alhamdulillah, dalam waktu yang relatif singkat jazilah Arab yang jahiliyah itu bisa diberikan cahaya Islam oleh Allah melalui dakwah Rasulullah, sehingga terjadi perubahan besar di mana Islam menerangi kehidupan umat manusia di kala itu dan selanjutnya bahkan sampai masa-masa keemasan. Walaupun ini fluktuatif, tetapi sekali lagi fakta sejarahnya Ramadan adalah bulan kemenangan. Maka berbahagialah kita yang hari ini dimenangkan oleh Allah untuk hadir di bulan Ramadan. Ramadan mendatangi kita kembali. Mari kita manfaatkan untuk meraih banyak kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setidaknya ada 3 tahap yang kita lakukan dalam hal memanfaatkan, memaknai momentum Ramadan yang luar biasa ini. Yaitu pertama sebelum Ramadannya, kedua ketika Ramadannya, dan nanti setelah Ramadan. Ini semuanya haruslah menandai bahwa kita adalah para pemenang. Jangan menjadi pecundang, pecundang di awal, pecundang ketika Ramadan, pecundang sesudah selesai Ramadan. Ini harus dimenangkan semuanya. Dan Rasulullah dengan para sahabatnya telah membuktikan bagaimana kemenangan-kemenangan selanjutnya diraih di bulan Ramadan dengan saumnya yang luar biasa yang kita pahami dari surah Al-Baqarah ayat 183 itu. Kutiba alaikumusiyam, yang diperintahkan Allah kepada umat manusia yang beriman itu asyam. Asyam itu puasa terbaik. Ada as-saum, ada asyam. Jadi saum dan siam dalam bahasa Indonesia sama, puasa. Tapi dalam bahasa Arab stressingnya beda, penekanannya beda. Asyam itu puasa terbaik, puasa sebaik-baiknya. Jadi yang diperintahkan, yang diwajibkan itu puasa, bukan sekedar puasa, puasa yang baik. Ini yang diperintahkan, yang diwajibkan itu puasa yang baik, bukan puasa awam. Walaupun tentu tahapan-tahapan manusia belajar mulai dari puasa yang awam dulu. Tetapi kita yang telah berulang kali berpuasa, mari kita meningkatkan, belajar untuk sampai kepada tingkatan puasa khawas, puasa yang hebat,
tidak hanya menambah dahaga, tapi juga puasa nafsu kita, puasa anggota tubuh kita, mata, telinga, dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Ini puasa yang diperintahkan itu begitu. Dan ujungnya la'allakum tattaqun. Tattaqun itu pasti, kalau puasanya baik pasti bertambahnya hebat ketakwaan. Kalau puasanya tidak baik, nah tidak akan sampai kepada tattaqun. Jadi puasa yang baik itulah yang akan menambahkan kepada tattaqun. Dan tattaqun adalah kemenangan dunia dan akhirat. Apa yang diinginkan dari sisi Allah diberikan oleh Allah bagi orang yang bertakwa. Kalau tidak di dunia, cash pasti di akhirat. Tetapi janji Allah, siapa yang takut kepada Tuhannya, takwa, maka Allah berikan jannatan, dua surga, dunia dan akhirat. Kita baca di surah Ar-Rahman. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa liman khafa maqama rabbih jannatan. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Wa liman khafa maqama rabbih jannatan. Dan bagi orang yang takut kepada Tuhannya, Allah berikan dua surga. Maka nikmat mana lagi yang kamu, nikmat dari Tuhan yang mana lagi yang kamu akan dustakan? Begitu Allah memberikan satu kabar gembira. Kita adalah orang-orang yang takut kepada Allah, takut kalau tidak bisa ibadah dengan baik, takut kalau ibadah kita tidak diterima dengan ridho, takut kalau dosa kita tidak diampuni, takut kalau kita bermaksiat kepada Allah. Maka bagi orang-orang yang takut kepada Tuhan, termasuk kita, insya Allah Allah janjikan dua surga, kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan itu ada di bulan Ramadan, bulan puasa ini. Sebagaimana yang disabdakan Rasulullah, lissoimi farhatan, bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Farhatun indal iftar wa farhatun indal qadr. Yang pertama kebahagiaan ketika berbuka, luar biasa. Setiap hari kita berbuka, bahagia rasanya. Sulit diungkapkan dengan kata-kata. Berkumpul dengan keluarga, makan yang luar biasa suasananya. Sahurnya bahagia. Itu setiap hari. Lalu iftar ketika nanti lebaran, luar biasa. Lebih lagi kebahagiaan. Dan satu kebahagiaan yang paling dinanti oleh orang beriman, indal qadr, ketika bertemu dengan Tuhan. Nanti terberkah dalam kebahagiaan terhingga hadir dengan jamuan Allah yang tak terkira bagi orang-orang yang saum dengan sebaik-baiknya. Farhatun indal qadr, kebahagiaan ketika bertemu dengan Tuhan. Dan pertemuan dengan Tuhan adalah pertemuan yang pasti, tidak akan pernah setiap kita kembali kepada Allah. Dan pertemuan terbaik adalah pertemuan dengan Tuhan, di mana Tuhan itu kepada kita. Mari kita menangkan ridho Allah melalui saum, siang, puasa yang terbaik. Para jemaah yang beriman, dimenangkan oleh Rasulullah perjuangan tahap demi tahap, melalui diantaranya perjuangan jihad di bulan Ramadan. Ada tersebut perang Badar tahun 2 Hijriah. Rasulullah menghadapi pasukan orang-orang kafir 1.000 orang. Rasulullah hanya 300. Menang perang Badar, Rasulullah melawan orang kafir dan seterusnya. Semoga kita pun menang melawan nafsu kita, menang ampunan Allah dan rahmatnya. Ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.